Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 weekend dalam mata kuliah analisis kualitatif dan kuantitatif, mahasiswa S3 Pendidikan Ilmu Manajemen Universitas Negeri Padang, angkatan kelima. Saya Nazarwin sebagai pemandu acara diskusi ini. Adapun dari kelompok 6 ini sebagai pemapar atau narasumbernya, 1 Ibu Iranita, 2 Ibu Risdayani, 3 saya sendiri Nazarwin, 4 Bapak Jumiatul Mulia. Sebagai dosen pengampu Ibu Vidyarini Dwita SE MM PhD dengan topik review penelitian kualitatif dengan 5 metode: naratif, etnografi, fenomenologi, case study, dan grounding theory. Mari kita mengucapkan basmalah. Kita mintakan kepada Yang Maha Kuasa kiranya acara diskusi kelompok ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Baik, kita silahkan sebagai pemandu pertama kepada Ibu Iranita. Kami persilakan. Baik Pak, di-share dulu ya. Oke. Terima kasih Pak Nazarwin atas kesempatannya. Bisa dengar suara saya ya, jelas. Saya mulai dengan slide pertama, review penelitian kualitatif dengan 5 metode, yaitu naratif, etnografi, fenomenologi, case study, dan grounding theory. Review penelitian kualitatif dalam konteks UMKM. Di sini kita melihat sini ada studi komparatif terhadap 5 pendekatan metodologis kualitatif, yaitu case study, naratif inquiry, fenomenologi, dan grounding theory, guna memahami fenomena bisnis UMKM di era digital dan sosial. Kita melihat penemuan penelitian kualitatif merupakan sebuah metode krusial yang digunakan secara mendalam dalam menelaah berbagai fenomena bisnis yang sangat kompleks di sektor UMKM saat ini. Pendekatan metodologis ini menjadi kunci utama bagi para peneliti untuk memahami beragam tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari proses transformasi digital yang cepat, ketatnya persaingan di pasar global, hingga dinamika inovasi dalam kewirausahaan sosial yang berdampak luas bagi kemajuan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Yang fokus penelitian di sini pertama adalah penelitian berfokus pada 5 pendekatan utama untuk memahami fenomena pemasaran, transformasi digital, dan keberhasilan sosial di UMKM. Kedua, metode kualitatif memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk mengeksplorasi kompleksitas bisnis skala mikro dan kecil. Ketiga, menunjukkan hasil grounding theory memiliki kualitas metodologis tertinggi, diikuti oleh fenomenologi dengan kualitas sampel yang terbaik. Terakhir, tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi strategis bagi peneliti dalam memilih pendekatan yang tepat sesuai tujuan penelitian. Transformasi digital itulah kebutuhan mendalam untuk memahami transformasi di sektor UMKM yang penuh tantangan unik dan dinamis. Market competition di sini bersaing pasar yang semakin ketat untuk riset kualitatif yang mampu menangkap nuansa kompetitif yang holistik. Dan social entrepreneurship, keberhasilan sosial sebagai model bisnis berkelanjutan yang memerlukan pendekatan riset berorientasi pada manusia dan dampak. 5 pendekatan metodologis kualitatif UMKM adalah tadi telah disampaikan, yaitu adalah case study,
teori itu untuk menghasilkan teori baru berdasarkan data empiris melalui proses coding yang sistematis. Dan terakhir etnografi, di mana penelitian kualitatif betul memahami budaya, perilaku, dan cara pandang suatu kelompok masyarakat dari perspektif mereka sendiri. Tujuan utama review adalah pertama, komparasi pendekatan. Secara komprehensif melakukan 5 pendekatan metodologis kualitatif utama digunakan dalam artikel empiris terpilih. Kemudian evaluasi kualitas metodologis. Setiap artikel penelitian menggunakan 7 kriteria standar evaluasi yang telah ditentukan. Kemudian rekomendasi peneliti memberikan panduan praktis dan rekomendasi bagi peneliti dalam memilih metode yang selaras dengan tujuan penelitian. Kemudian ruang lingkup dari review ini adalah pertama case study AI, di mana artikel case study mengenai peran generatif AI pada women micro entrepreneurs dalam konteks pemasaran. CSR naratif itu artikel kedua, di mana tentang transformasi modal kewirausahaan sosial melalui CSR Bank Indonesia. Agropreneur fenomenologi itu artikel ketiga, di mana mengeksplorasi kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan agropreneur dalam blue economy. Kemudian terakhir, grounded teori artikel 4 dan 6 tentang teori praktek keuangan informal dan strategi pemenuhan standar ekspor UMKM. Deep dive dari case study itu yaitu pertama, boundary penelitian yang jelas sangat krusial dalam metode case study agar fokus tetap terjaga. Penggunaan multiple sumber data memberikan kualitas lebih kuat daripada hanya mengandalkan satu jenis data saja. Kemudian, pattern matching menjadi personality dalam mencocokkan realitas empiris dengan promosi teoritis yang ada. Deep dive dan narrative inquiry, di mana fokus utama pada pengalaman hidup individu yang disusun secara kronologis untuk memahami perjalanan unik partisipan. Kemudian, analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi makna mendalam di balik narasi yang disampaikan selama penelitian berlangsung. Ketiga, membutuhkan sensitivitas etis yang tinggi karena melibatkan data bersifat personal dari narasumber atau partisipan riset. Deep dive dari fenomenologi adalah pertama teknik bracketingnya, di mana penerapan teknik bracketing atau approach untuk menyingkatkan asumsi peneliti agar esensi fenomena dapat terlihat jelas. Dua, life experience, di mana eksplorasi life experience bertujuan menemukan makna terdalam dalam pengalaman partisipan terhadap suatu fenomena khusus. Kedalaman filosofis, memerlukan kedalaman filosofis dalam menarik esensi fenomena agar hasil penelitian memiliki signifikansi teoritis yang kuat. Deep dive grounding theory, pertama adalah data collection, di mana pengumpulan data dilakukan secara insentif untuk membangun dasar teori yang kuat dari fenomena empiris lapangan. Kemudian melakukan open coding. Open coding tahap pertama untuk memecah data menjadi konsep-konsep kunci yang mewakili realitas partisipan riset. Kemudian yang ketiga, axial coding, di mana menghubungkan kategori-kategori yang telah diidentifikasi ke dalam pola hubungan yang saling mendukung. Deep dive etnografi, di sini tujuan utamanya adalah memahami budaya dan makna dari sudut pandang orang dalam, bukan dari kacamata peneliti. Kemudian ciri khasnya, peneliti tinggal langsung di lapangan dalam waktu yang lama, jadi mungkin dalam bulanan hingga tahunan, dan melakukan observasi partisipatif. Kemudian data utamanya, catatan lapangan deskriptif menjadi reflektif, di mana wawancara mendalam tidak terstruktur, serta artefak atau dokumen
etnografi kritis, autoetnografi, dan etnografi secara digital. Tantangan yang akan adalah memakan waktu lama, risiko mengkhianatif, terlalu larut, serta sulit digitalisasi secara sensitif. Contoh aplikasinya di sini adalah studi budaya komunitas online, etnografi, perilaku birokrasi lini depan, ritual suku adat, atau UX design. 7 kriteria evaluasi metodologis dalam review ini adalah: pertama, latar belakang pendekatan sesuai dengan konteks versi penelitian UMKM saat ini dan tantangannya. Kedua, tantangan terkait limitasi dan batasan adaptability dalam menjalankan setiap pendekatan kualitatif. Jadi, kemudian fitur penentu utama seperti kejelasan metode, proses coding, dan output teori yang dihasilkan. Terakhir ada prosedur penggunaan langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaan metode dari awal hingga akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan yang lain. Akan melanjutkan pemaparan tentang review penelitian kualitatif dengan 5 metode penelitian pendekatan. Jadi ada kriteria, analisis data, dan sampel, di mana di sini akan dibahas terkait dengan persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan berdasarkan antara pendekatan serta karakteristik unik yang membedakannya secara metodologis. Yang kedua adalah kriterianya sumber dan analisis. Kualitas sumber data dan analisis mendalam, jumlah sumber data yang digunakan, serta teknik triangulasi. Karakteristik yang ketiga adalah sampel dan sampling. Kecukupan ukuran sampel dan kejelasan teknik sampling yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Seterusnya, ruang lingkup review ini mencakup 5 artikel yang relevan dengan bidang marketing, digital transformation, UMKM, dan social entrepreneurship dengan 5 pendekatan berbeda. Artikel pertama case study, yaitu women micro entrepreneurs dan AI. Kemudian artikel yang kedua ada narrative inquiry, yaitu Bank Indonesia, community, social responsibility. Kemudian artikel yang ketiga adalah fenomenologi atau women entrepreneurs. Yang artikel keempat grounded theory terkait dengan praktek keuangan UMKM. Artikel yang kelima grounded theory juga tentang strategi ekspor UMKM. Inilah nanti yang akan kami bahas di dalam 5 artikel tersebut. Seterusnya, dalam kriteria review ini kita mereview 7 ya evaluasi kualitas metodologisnya. Yang pertama terkait dengan latar belakang pendekatannya, bagaimana kesesuaian metode dengan konteks penelitian. Kemudian yang kedua, fitur penentu utamanya yaitu kejelasan dari metode, clarity of method. Kemudian coding proses ataupun proses kodenya. Kemudian adalah teori generatif. Yang ketiga, prosedur penggunaannya, yaitu bagaimana step-step atau langkah-langkah sistematik yang digunakan. Kemudian tantangan terkait dalam penelitian tersebut, limitation-nya, kemudian challenges atau tantangan-tantangannya. Seterusnya adalah persamaan dan perbedaan. Jadi distinction, karakteristik ya. Kemudian sumber dan analisis data. Jadi number of sources, kemudian analysis explain, penjelasan analisisnya, dan triangulation. Kemudian kriteria yang terakhir adalah jumlah sampel dan sampling. Jadi bagaimana kemudian kecukupan jumlah sampelnya, kemudian sampling teknik clear ya, ataupun teknik samplingnya bagaimana. Seterusnya, apa saja perbedaan, persamaan dan perbedaan di antara 5 pendekatan tersebut? Persamaannya yaitu semua pendekatan menekankan pemahaman yang mendalam tentang makna, pengalaman, atau
proses sosial dari perspektif partisipan atau induktif. Jadi yang keduanya umumnya melibatkan pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Persamaan yang ketiga yaitu peneliti adalah instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dan yang keempat, persamaannya, analisis data sering melibatkan proses identifikasi tema, pola, atau kategori. Kemudian, kita juga akan melihat bagaimana perbedaan pendekatan 5 metode ini. Kalau pendekatan naratif, fokus utamanya adalah pada cerita dan pengalaman individu, di mana unit analisisnya adalah cerita dari satu atau beberapa individu dengan prosedur kuncinya mengumpulkan cerita, menganalisis urutan peristiwa, dengan hasil adalah detail narasi dari suatu kehidupan atau peristiwa. Kalau metode yang kedua itu pendekatan fenomenologi, maka fokus utamanya adalah pada esensi pengalaman yang dihayati. Dengan unit analisisnya beberapa individu yang memiliki pengalaman serupa. Sementara prosedur kunci untuk fenomenologi ini adalah bracketing ya. Bracketing jadi mengumpulkan data-data mendalam, mencari pernyataan-pernyataan yang penting, yang kemudian hasil akhirnya itu adalah sebuah deskripsi tentang apa dan bagaimana pengalaman bersama. Pendekatan yang ketiga adalah studi kasus atau case study. Nah, fokus utama dalam pendekatan studi kasus ini adalah terbatas pada konteks nyata ya. Kasus terbatas dalam konteks nyata yang dialami. Kemudian unit analisisnya adalah satu atau beberapa kasus, individu, program, organisasi, bisa terkait dengan CSR dan sebagainya. Kemudian prosedur kuncinya yang digunakan untuk case study ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk kasus tersebut. Hasil akhirnya adalah pemahaman yang mendalam dan holistik tentang kasus yang dipilih tersebut. Seterusnya, pendekatan grounded theory. Fokus utama dari pendekatan ini mengembangkan teori dari data induktif, di mana unit analisisnya adalah proses, aksi, dan interaksinya. Seterusnya yang dilaksanakan prosedur kuncinya untuk pendekatan grounded theory ini adalah open, axial, dan selective coding secara simultan atau konstan komparatif. Hal ini nanti akan menghasilkan sebuah teori substantif atau formal tentang suatu peristiwa. Pendekatan yang terakhir adalah etnografi, di mana fokus utama dari pendekatan ini memahami budaya suatu kelompok, dan unit analisisnya adalah suatu kelompok budaya atau masyarakat dengan prosedur kuncinya adalah observasi partisipan jangka panjang. Hal ini nanti dengan prosedur kunci ini akan menghasilkan deskripsi tentang pola budaya dari sudut pandang insider atau mungkin inner circle. Nah, baik, selanjutnya dalam pemaparan ini kami juga akan memberikan hasil review dari beberapa artikel. Yang pertama adalah artikelnya dengan judul Human Micro Entrepreneurs and Generative AI in Content Marketing. Ini adalah menggunakan pendekatan case study. Jadi studi ini secara mendalam menganalisis implementasi serta pemanfaatan teknologi AI generatif yang digunakan untuk kebutuhan pemasaran konten pada skala usaha mikro yang dikelola oleh perempuan. Hasil evaluasinya menunjukkan bahwa relevansi topik yang diangkat dalam penelitian ini tergolong sangat tinggi dan sangat penting bagi perkembangan industri, karena pada saat ini memang begitu masifnya perkembangan AI ya. Namun validitas serta realitas dari temuan tersebut masih sangat terbatas karena ukuran sampel penelitian yang digunakan dianggap kurang representatif, mengingat penelitian hanya melibatkan 5 responden saja. Oleh karena itu diperlukan cakupan responden yang lebih luas di masa mendatang agar kesimpulan riset dapat digeneralisasi secara lebih akurat dan dapat diandalkan secara
selanjutnya evaluasi yang dilakukan ini dengan 7 kriteria, yaitu latar belakang case study. Kalau dalam artikel pertama ini konteksnya ini digital transformation untuk perempuan ya, women-led micro enterprise. Kemudian juga fokus pada role of generative AI dalam content marketing. Validitasnya case study cocok untuk eksplorasi teknologi dan bisnis, kemudian sangat relevan dengan bidang marketing UMKM digital. Nah, fitur utamanya case-nya itu 5 perempuan pelaku UMKM, micro entrepreneurs, kemudian fokusnya pada AI content marketing. Codingnya adalah holistic coding dan sampelnya kecil, yaitu 5 informal. Seterusnya setelah fitur utama kita evaluasi terkait dengan kriteria yang ketiga, yaitu prosedurnya, yaitu define-nya ya, kejelasannya, collect-nya, sistem interview-nya, kemudian analyze bagaimana holistic coding walaupun tidak dijelaskan dalam review dalam artikel tersebut, kemudian report ya atau finding presented. Nah, kemudian kriteria yang keempat tantangan, yaitu sampelnya memang kecil, kemudian trustworthiness kepercayaannya, kemudian ethical ya kita disebutkan dalam artikel tersebut. Seterusnya untuk kriteria yang kelima, persamaan dan perbedaan, yaitu memang menggunakan pendekatan case study dengan karakteristik fokus teknologi dan UMKM dengan sampel yang kecil. Kriteria yang keenam, sumber dan analisis, yaitu sourcesnya 1 ya, kemudian analisisnya holistik ya, ataupun tidak dijelaskan, secara umum saja dijelaskan. Yang terakhir, evaluasi yang ke-7 adalah sampel dan sampling. Jadi sampelnya 5 partisipan, jadi sangat terbatas, hanya 5 saja. Kemudian tidak dijelaskan samplingnya, dan ini memang sampel yang kecil gitu. Baik, selanjutnya untuk hasil review artikel yang kedua menggunakan pendekatan naratif dengan judul Bank Indonesia CSR Social Entrepreneurship Transformation Model. Jadi pendekatannya adalah naratif inquiry untuk memahami perjalanan transformasi kewirausahaan sosial di lingkungan UMKM, di mana artikel ini memiliki kelebihan dalam penyampaian alur cerita program, namun kurang pada kedalaman narasi individu. Baik, selanjutnya untuk artikel evaluasi kedua ini, temuan kuncinya itu yang pertama, fokus pada transformasi program sosial, memberikan gambaran perjalanan yang terstruktur bagi para pelaku-pelaku usaha. Kemudian yang keduanya, analisis tematik digunakan untuk mengolah data kualitatif meskipun masih bersifat agregat. Kemudian menggunakan 7 aktor UMKM sebagai partisipan dalam mendalami efektivitas program CSR Bank Indonesia. Dan yang terakhir mendapatkan skor total 6,4, menempatkannya pada kategori dengan relevansi yang sangat tinggi untuk penelitian kualitatif dengan naratif inquiry, dengan metode naratif inquiry ini. Baiklah, mungkin itu adalah untuk temuan evaluasi artikel kedua. Nah, hasil review untuk artikel ketiga dengan pendekatan fenomenologi, judulnya adalah Women Agropreneurs, Leadership and Empowerment in Blue Economy. Pendekatannya fenomenologi yang mengeksplorasi pengalaman hidup perempuan dalam industri berbasis blue economy, menunjukkan kekuatan pada jumlah partisipan yang mencapai 20 orang. Kemudian artikel ketiga ini juga akan dilanjutkan evaluasinya oleh saudara kami, Pak Nazarwin. Disilahkan.
Masih ada waktu nih. Saya coba lanjutkan pemaparan. Di sini ada evaluasi artikel ketiga, kualitas metodologis. Pertama, di sini memiliki skor metodologis 7.0 dengan keunggulan utama pada purposive sampling yang sangat terstruktur. Namun, terdapat tantangan berupa ketiadaan teknik bracketing yang ketat dalam proses analisis fenomena. Kemudian, studi ini berlokasi di Malaysia, memberikan perspektif regional yang menarik dibandingkan artikel lainnya. Hasil review artikel keempat, grounded theory, di mana di sini ada judul How do Informant Financial Practice Emerge in MSME Management, a grounded theory. Kemudian ada pendekatan grounded theory dengan 3 tahap coding. Apa itu? Ada open, ada axial, dan selektif. Di sini menghasilkan teori perilaku keuangan informal yang relevan bagi manajemen UMKM. Berikut ada evaluasi artikel keempat, kekuatan utama, di mana di sini disampaikan proses coding yang sangat sistematis, memberikan validitas tinggi dalam pembentukan teori empiris baru. Kemudian skor total mencapai 8.5, menjadikannya salah satu artikel dengan kualitas metodologis terbaik dalam review. Penggunaan multiple sumber data memberikan kekuatan triangulasi yang sangat solid pada hasil riset. Pendekatan induktif yang kuat memungkinkan munculnya teori langsung dari realitas di lapangan. Kemudian hasil review artikel kelima, grounded theory. Judulnya perancangan strategi pemenuhan standar dan persyaratan ekspor pada UMKM rendang. Nah, ini masalah rendang nih. Kemudian pendekatannya grounded theory untuk pengembangan strategi berbasis standar internasional, di mana hasil review ini menggunakan 4 sumber data berbeda, menjadikannya artikel dengan sumber data terbanyak. Kemudian evaluasi artikel kelima, hasil strategisnya. Nah, di sini hasil strategis indikasi kelima kategori utama yang mengarah pada pembentukan 5 strategi ekspor spesifik bagi UMKM. Penerapan sistematis 3 tahap coding, open, axial, selektif, menghasilkan output yang sangat aplikatif. Kemudian mendapatkan skor 8.5 karena kekayaan data dan kejelasan alur pembentukan strategi ekspor yang komprehensif. Kemudian ringkasan komparasi 5 artikel. Pertama, artikel itu ada case study sangat relevan. Pada artikel kedua, naratif sangat relevan. Artikel ketiga, ya, medium relevansi. Artikel keempat dan kelima itu kualitasnya tinggi. Maka ranking kualitas metodologis, ranking 1 artikel 4, atau dikatakan dia juara 1 artikel 4 grounded theory dengan sistem coding 3 tahap yang sangat solid. Kemudian rank 1 artikel 5 itu juara pertama, artikel 5 grounded theory dengan 4 sumber data yang sangat kaya. Rank ketiga artikel 3 fenomenologi dengan jumlah sampel partisipan terbanyak, yaitu 20 orang. Sedangkan rank 4 sampai 5 itu artikel 2 dan 1 memiliki relevansi tinggi, namun terkendala limitasi sampel. Kemudian grounded theory ini sistemat. Grounded theory terbukti unggul dengan skor 8.5 karena proses coding sistematis, open, axial, selektif. Kemudian triangulasinya penggunaan multiple sumber data memberikan validitas hasil yang lebih kuat melalui triangulasi data yang intensif. Generasi teori, kemampuan menghasilkan teori baru, generatif teori, mana dari data lapangan secara induktif dan sangat terstruktur. Kemudian ada fenomenologi dan sampelnya. Jadi diskusi kita masuk kepada fenomenologi dan sampel. Fenomenologi unggul sebagai metodologi dengan kualitas sampel terbaik dalam kajian ini. Karena keterlibatan 20 partisipan memberikan variasi data yang luas untuk menggali esensi pengalaman hidup.
Tantangan utamanya adalah lokasi penelitian yang berada di Malaysia, bukan di Indonesia. Kemudian case study dan naratif, ya, diskusi tentang case study naratif. Ini relevansinya tinggi. Kedua metode memiliki relevansi yang sangat tinggi untuk konteks UMKM yang dinamis dan berubah cepat. Kemudian ada keterbatasan sampel, namun kendala utama terletak pada ukuran sampel yang kecil. Jadi sampelnya 5-7 dan keterbatasan sumber data. Saran peningkatan, peneliti perlu memperluas cakupan data untuk meningkatkan generalisasi hasil di masa depan. Kesimpulan, ringkasan hasil. Grounded Theory adalah pendekatan terbaik dalam studi ini dengan skor 85 berkat ketajaman analisis 3 tahap. Kemudian case study dan naratif menawarkan relevansi tinggi meskipun perlu perbaikan dalam ukuran sampel. Fenomenologi memenangkan kategori kualitas. Memenangkan kategori kualitas sampel dengan 20 partisipan yang terpilih secara purposif. Kontekstualisasi di Indonesia menjadi poin penting dalam relevansi artikel-artikel grounded theory. Maka rekomendasi pemilihan metode. Pilih grounded theory, gunakan grounded theory saat tujuan penelitian adalah membangun teori baru secara induktif dan sistematis. Kalau memilih fenomenologi, pilih fenomenologi jika ingin mendalami pengalaman hidup partisipan dengan jumlah sampel yang lebih besar dibandingkan dengan grounded theory. Kalau pilih case study atau naratif, gunakan case study atau naratif untuk fenomena spesifik atau perjalanan program yang sangat unik. Maka keterbatasan review, tidak adanya pendekatan etnografi dalam review artikel ini membatasi pemahaman kultural secara mendalam. Dan juga ukuran sampel pada beberapa artikel tidak optimal dalam menjamin saturasi data yang sempurna. Maka tidak semua artikel mencantumkan etika penelitian atau etika clearance secara eksplisit dalam pembahasannya. Dan untuk selanjutnya, mungkin ada waktu akan disampaikan. Baik, artikel 1-2. Artikel 1, Women Micro Entrepreneur and Generative All-in Content Marketing Case Study. Artikel pertama. Artikel kedua, Bank Indonesia CSR, Social Entrepreneurship Transformation Model. Artikel kedua. Kemudian presentasi artikel 3-5. Artikel 3, Women Agropreneurs, Leadership and Empowerment in Blue Economy. Artikel 4, How do informal financial practice emerge in MSA Management? A grounded theory, informant analysis. Kemudian artikel kelima, perancangan strategi pemenuhan standar dan persyaratan ekspor pada UMKM rendah. Penutup, pentingnya metodologi. Memilih pendekatan metodologis yang tepat bukan hanya soal teknik, tetapi soal seberapa dalam kita ingin memahami realitas dari usaha mikro kecil di masa depan. Analisis tambahan, tren metodologi. Pertama, trennya lonjakan metode grounded theory mencerminkan fokus peneliti dalam membangun kerangka kerja berbasis bukti empiris yang akurat. Tren kedua, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam riset kualitatif. Ini menjadi inovasi menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses analisis data. Dan ketiga, triangulasi data yang komprehensif sangat krusial di era big data demi menjaga kredibilitas dan validitas hasil riset di dunia akademik. Kemudian teman dari metodologi yang keempat, sinergi lintas disiplin pemasaran dan manajemen sosial kini memuat untuk menghasilkan solusi praktis serta dampak luas bagi ekosistem bisnis lokal. Maka perspektif masa depan usaha menengah, kecil menengah itu penggunaan platform digital untuk memfasilitasi pengumpulan data
yang lebih cepat namun berkualitas. Penerapan metodologi yang lebih inklusif dengan melibatkan partisipan dari berbagai latar belakang. Di berbagai latar belakang daerah di Indonesia. Kemudian masa depan riset kualitatif MKM, pengembangan riset longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang intervensi kebijakan pada sektor UMKM kita. Peningkatan standar etika penelitian yang lebih ketat untuk melindungi subjek riset dalam konteks bisnis mikro. Kualitas PS relevansi. Nah, ini kita lihat grounded teorinya. Grounded teori seringkali dianggap memiliki kualitas metodologis. Udah habis ya? Jo? Ini bagian saya dari tadi. Mana kelewat ya? Ah, dimulai aja dari ini. Ada tandanya itu Bapak lewat. Ah, kelewat nih. Tadi ada tanda Dibatasi. tuh. Berarti dari artikel 1-2 nanti mulai lagi. Ya, Jo? Gak usah Pak, yang sebelumnya aja Bu Iranita. Yang mana? Atau dari slide-nya aja. Dari slide ini aja ambil lagi yang ini. Oke, yang kualitas dan relevansi ya. Ya. Masih Oke. ada waktu kan? Masih, Ada Pak. nggak waktunya Bu? Masih. Masih. Berarti masih di record ya. Saya Pak Nazarwin itu dulu deh, apa namanya? Persilahkan dulu deh. Baik, demikian dari pemaparan kita. Dilanjutkan oleh teman kita untuk pemaparan berikutnya. Silakan kepada Bapak Jumiatul. Ya. Baik, terima kasih Bapak Nazarwin. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami tentang kualitas dan juga relevansi. Yang pertama sekali itu grounded theory. Grounded theory seringkali dianggap memiliki kualitas metodologis yang sangat kaku, namun terstruktur kuat. Sedangkan untuk case atau naratif menawarkan relevansi tinggi pada konteks spesifik dengan fleksibilitas yang lebih besar. Selanjutnya itu langkah menuju sebuah riset yang berkualitas. Ada 4 langkah di sini yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama itu adalah melakukan identifikasi masalah penelitian tajam untuk menentukan metode yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Langkah yang kedua adalah dengan memilih teknik sampling tepat agar keterwakilan partisipan dapat memberikan data yang kaya dan valid. Langkah yang ketiga adalah memastikan bahwasanya proses analisis data dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik dalam laporan riset. Sedangkan langkah yang keempat adalah melakukan simulasi sumber data untuk memperkuat temuan yang dihasilkan dan menunjukkan signifikansi hasil. Sedangkan untuk peran data dalam metodologi, ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwasanya yang pertama adalah data merupakan inti dari penelitian kualitatif, di mana setiap pendekatan memperlakukannya secara berbeda. Untuk grounded teori memerlukan literasi data. Fenomenologi membutuhkan pendalaman makna paling sedikit 4. Kreativitas peneliti dalam mengelola data menjadi kunci keberhasilan dalam sebuah riset kualitatif di masa modern. Evaluasi akhir, di mana penelitian pada masa yang akan datang itu diharapkan mampu mengkombinasikan berbagai keunggulan dari setiap pendekatan untuk menghasilkan sebuah riset yang tidak hanya jenis saja, akan tetapi juga praktis bagi kemajuan UMKM. Untuk pendekatan metodologis, di mana metodologi yang kita gunakan di sini adalah 5 pendekatan utama review. Ada 7 evaluasi kriteria di dalam metodologi. Hasilnya itu adalah
keterbatasan dari 5 artikel yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya tadi. Dan pertama itu tidak adanya artikel etnografi dalam tersebut. Yang kedua itu sampel size pada beberapa artikel itu tidak optimal serta tidak ada technical clearance pada semua artikel, sehingga menambahkan sebuah artikel baru yang memang berkaitan dengan etnografi. Berdasarkan dari review yang mendalam terhadap kelima yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya terkait dengan pendekatan kualitatif, menurut Creswell, untuk kelima pendekatan tersebut dapat diimplementasikan melalui artikel penelitian tentang UMKM, sehingga dapat kita simpulkan yang pertama sekali adalah setiap pendekatan itu memiliki justifikasi teoritis dan praktis yang berbeda. Kedua, fitur penentu utama, baik itu unit analisis, prosedur, ataupun hasil akhir, itu menjadi pembeda yang jelas antar pendekatan utama, baik itu tentang unit analisis, prosedur, dan juga hasil akhir, menjadi pembeda yang sangat jelas di antara semua pendekatan tersebut. Ketiga, prosedur dari masing-masing pendekatan itu lebih bersifat sistematis. Nah, dan yang keempat, tantangan utama pada setiap pendekatan bersifat spesifik. Berdasarkan dari review mendalam terhadap 5 pendekatan kualitatif tersebut, yang kelima sekali itu yang dapat kami simpulkan bahwasanya pertama antara kelima pendekatan tersebut terletak pada komitmennya dan pemahaman baik itu dalam segi makna, objektif, sifat induktif, dan penggunaan data kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan juga dokumen yang digunakan secara lintas pendekatan. Analisis data sangat ditentukan oleh tradisi dari dalam penelitian kualitatif tidak distandarisasi secara kaku. Umumnya berkisaran antara 3 sampai 30 partisipan, tergantung pendekatan dan juga saturan dari data tersebut. Teknik sampling yang dominan adalah purpose sampling dengan kriteria yang jelas, dan yang terpenting adalah kedalaman dan kekayaan data, bukan besarnya jumlah sampel yang digunakan. Artikel ke-6 yang membahas tentang metode etnografi dengan 7 kriteria evaluasi. Judul artikel yang kami pilih adalah Environmental Awareness and Sustainability Behavioral of Respondents in Germany, the Netherlands, and Poland, a qualitative focus group study. Pertama, dari sisi latar belakang pendekatan, metode FGI sangat sesuai dengan konteks penelitian yang hendak menggali pemahaman mendalam, perspektif subjektif, serta dinamika sosial di balik perilaku ramah lingkungan. Penulis secara tegas membedakan pendekatan ini dari survei kuantitatif yang tidak mampu menangkap nuansa dan konteks. Pemilihan 3 wilayah, baik itu di daerah Jerman, Belanda, dan juga Polandia, didasarkan pada karakteristik yang kontras dalam hal daur ulang, infrastruktur, dan juga warisan industri, serta memperkuat validitas kontekstual penelitian. Kedua, mengenai fitur penentu utama, metode. Kejelasan prosedur cukup baik. Peran moderator, jenis pertanyaan terbuka, serta durasi dan pelaksanaan daring dijelaskan secara memadai. Namun, kelemahan signifikan terletak pada proses coding yang tidak sesuai secara rinci. Penulis hanya menyebutkan identifikasi pola dan tema, tanpa menjelaskan apakah dilakukan secara manual, dengan bantuan perangkat lunak, atau melalui beberapa peneliti untuk mengurangi bias. Selain itu, penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan sebuah teori baru, melainkan bersifat eksploratif deskriptif, sehingga kontribusi teoritisnya terbatas. Ketiga, dari prosedur penggunaan, langkah-langkah sistematis cukup tergambarkan. Rekrutmen partisipan oleh perusahaan sesuai dengan kriteria tertentu, pelaksanaan FGI dalam bahasa nasional, pencatatan, dan transkripsi, hingga analisis tematik deskriptif.
Namun, kekurangan pada tahap analisis tetap menjadi catatan penting. Keempat, keunggulan utama dari artikel ini terletak pada transparansi dalam membahas tantangan dan juga keterbatasan. Penulis memang mengakui secara jujur berbagai kelemahan, seperti ukuran sampel yang kecil, bias seleksi partisipan yang sudah tertarik pada isu lingkungan, potensi hilangnya nuansa akibat penerjemahan, dominasi peserta tertentu dalam diskusi, serta tidak adanya triangulasi data. Pengakuan ini memperkuat kredibilitas peneliti dan membantu pembaca dalam menafsirkan temuan secara hati-hati. Kelima, mengenai persamaan dan juga perbedaan dengan metode yang lain. Artikel ini cukup jelas membedakan FGI dari survei kuantitatif dan juga wawancara individu. Penulis menunjukkan bahwa interaksi kelompok dalam FGI mampu memunculkan wawasan yang tidak akan muncul dalam wawancara satu lawan satu. Namun, perbandingan dengan metode kualitatif lain seperti etnografi dan juga studi kasus tidak dibahas. 6. Terkait dengan sumber dan juga analisis data. Terdapat kelemahan yang cukup mendasar, jumlah sumber data hanya 6 FGI dengan jumlah partisipan sebanyak 39 orang. Analisis data tidak dijelaskan secara rinci. Tidak ada uraian tentang proses reduksi data, penentuan tema, atau verifikasi seperti member checking. Yang lebih penting adalah triangulasi tidak dilakukan sama sekali. Tidak ada penggunaan data sekunder, observasi, wawancara, individual, atau pelibatan beberapa peneliti dalam coding untuk menguji tentang konsistensi temuan. Hal ini mengurangi kekuatan bukti kualitatif yang dihasilkan. Dan yang terakhir, dari segi jumlah sampel dan juga teknik sampling. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria usia, ketertarikan pada ekologi, serta variasi gender, pendidikan, dan juga tempat tinggal. Meskipun jumlah 39 orang partisipan dalam batas wajar untuk sebuah studi eksploratif, terdapat bias seleksi karena partisipan diambil dari mereka yang sudah menganggap isu ekologi penting atau sangat penting sekali. Penulis sendiri mengakui bahwasanya hasil tidak akan digeneralisasi. Selain itu, upaya menyeimbangkan pendapatan dan status pekerjaan tidak sepenuhnya berhasil. Demikianlah hasil pemaparan dari kami kelompok 6. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Nazarudin sebagai moderator kita pada hari ini. Iya Pak, suaranya di-mute. Baik, terima kasih yang dipaparkan tadi tentang tema kita review penelitian kualitatif dengan 5 metode. Terima kasih kepada peserta diskusi dari kelompok 6 ini dalam mata kuliah analisis kualitatif dan kuantitatif pertemuan ke-16. Selanjutnya kembali kita serahkan kembali kepada dosen pengampu kita, Ibu Widyarini Dwita SEMM PhD. Saya dari pemandu acara mengucapkan terima kasih. Semoga peserta diskusi pada hari ini bisa menerima dan memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi